Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Mahkamah yang dimuliakan Allah SWT, kita panjatkan rasa syukur kita selalu kehadirat Allah SWT atas semua karunia, nikmat, hidayah, sehingga kita dapat secara istiqamah menjalankan tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita. Sekaligus juga kita masih diberi kesempatan untuk menjauhi larangan-larangannya. Tidak lupa juga salawat salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Taala, kita pada pertemuan kali ini masih akan membahas tema-tema yang ada dalam fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas atau mengkaji atau memutalaah tema-tema seputar ibadah, mulai dari taharah ya, sampai pertemuan terakhir kemarin tentang masih di bab sholat kalau tidak salah ya. Pada pertemuan kali ini kita akan beralih pada tema tentang muamalah. Ya, jadi fiqh sunnah tema-temanya yang pertama tentang ibadah, kemudian ini tentang muamalah ya. Ada juga tema-tema terkait dengan jihad. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, bab mengenai muamalah ya, ini dimulai dengan muamalah maliyah ya, yaitu amalan yang terkait dengan transaksi jual beli. Al-bai' di sini ya, muamalah maliyah dimulai dengan al-bai', yaitu jual beli. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Al-bay'u at-tabkiru fi talabir rizqi. Rawa at-Tirmidzi an Sakhr al-Ghamidi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Penulis kitab ini ketika memulai bab pembahasan mengenai jual beli atau al-bai',
ya. Beliau membuka dengan memotivasi kita at-tabkir fi talabir rizqi. Apa itu? At-tabkir itu artinya mengawali hari di pagi buta. Jadi at-tabkir fi talabir rizqi artinya ini memotivasi kita untuk memulai hari kita di dalam mengais rezeki, ya, itu di waktu yang masih dini, pagi hari, dini hari. At-tabkir, waktu yang masih petang, tapi petang mula hari. Fi talabir rizqi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi satu riwayat dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sakhr Al-Ghamidi. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW suatu saat beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Nabi. Ya. Nabi memohon agar Allah SWT memberkahi, memberikan barakah, memberkati, ya, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW fi bukuriha, di awal pagi harinya. Ya. Makanya kita kalau tidur habis sholat subuh tuh pamali kan ya, nggak boleh itu menghambat rezekinya keburu dipatok ke ayam. Aslinya kan begitu. Nah ini dalilnya. Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar di pagi hari kita itu diberkahi. Nah ini satu dorongan agar kita dalam mengkais rezeki, dalam mencari rezeki, di dalam bekerja, ya, itu yang giat, gitu ya, nggak bermalas-malasan, sudah siang baru memulai pekerjaan. Wa kana idza ba'asa sariyah aw jaishan ba'asahum awalan nahar. Rasulullah SAW juga kalau beliau mengirim pasukan untuk berperang, jaish, ya, itu pasukan, ba'asahum awalan nahar. Beliau mengirimkan mereka, mengutus mereka itu awalan nahar, di awal hari, berarti di pagi-pagi hari, di pagi petang. Wa kana Sakhr itu tadi yang sahabat Nabi, ya, yang meriwayatkan ini, Sakhr Al-Ghamidi tadi itu, rajulan tajiran wa kana idza ba'asa tijaratan ba'asa awalan nahari fa asra wa kasura maluhu. Sakhr sendiri, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai seorang saudagar yang kaya, yang berhasil, itu kalau dia mengirim kafilah dagangnya, ya, barang dagangannya, ya, itu dikirimnya di pagi-pagi petang, ya. Jadi beliau ini saudagar, sahabat Nabi SAW, ya, yang dikenal sebagai sahabat yang sukses dalam berdagang. Wa kasura maluhu, nah dari situlah dia banyak hartanya. Jadi kalau buka toko yang lain belum buka, kita udah buka duluan. Nah, nanti kalau ada yang datang pertama kan kita, wah ini berkah nih, yang datang pertama beli di kita. Apa kalau bisanya kita dengar tuh, kita sering dengar gimana kalau ini pelaris gitu ya, pelaris gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini berkah. Dari situlah orang-orang lain pun datang membelanja, ya. Nah itu membawa berkah. Kalau di bahasa kita taunya penglaris. Nah, sebagian orang, weh nggak boleh bilang begitu. Apa maksudnya penglaris? Bukan, maksudnya adalah mudah-mudahan. Itu sudut doa, ini membawa berkah, ya.
dari pembeli pertama nanti datang pembeli-pembeli berikutnya. Jadi Said Sabiq memulai pembahasan mengenai jual beli atau al-bai' dengan mendorong atau memotivasi kita agar kita di dalam mencari rezeki, berangkat kerja, ya, yang ke sawah, yang ke pasar, yang berdagang, ya, itu dini hari. Gitu. Kemudian yang kedua, beliau juga mendorong al-kasbu al-halal. Nah, usaha atau pekerjaan yang kita geluti, profesi yang kita jalankan, itu harusnya al-kasbul halalu, harus merupakan pekerjaan yang halal. Bukan merampok, bukan mencuri, bukan mencopet. Kan itu profesi juga, Kak? Iya nggak, Ji? Mana, Ji? Ada yang profesinya sebagai perampok, ya enggak? Sebagai pencuri, pembegal. Nah, itu bukan al-kasbul halal. Di sini yang kedua, poin yang kedua anjurannya adalah al-kasbul halal, profesinya harus yang halal. Gitu. Diriwayatkan dari Imam Ali karramallahu wajhah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yuhibbu an yara 'abdahu yas'a fi talabil halal. Diriwayatkan dari Imam Ali radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu menyukai, sesungguhnya Allah itu senang, ya, melihat hambanya bekerja fi talabil halal, dalam mengais rezeki yang halal. Rawahu at-Tabrani wa Dailami. Jadi bekerja juga jangan asal bekerja, tetapi harus memastikan bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang diperkenankan, ya, diterima, pekerjaan yang benar, yang halal. Wa an Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Wa an, ini mungkin salah tulis, ya. Wa an Anas bin Malik, ya, seharusnya, ya. Di sini wa an Malik bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini mungkin an Anas bin Malik. Ya. Ini ketulisnya an Malik bin Anas, mungkin salah cetak. Jadi kalau Malik bin Anas ini Imam Malik, Imam madhab Maliki, Malik bin Anas, tabi'ut tabi'in. Tidak mungkin beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW karena beliau tabi'ut tabi'in, generasi yang hidupnya setelah tabi'in. Tabi'in itu setelah sahabat. Jadi zaman Rasulullah yang hidup adalah sahabat Rasulullah SAW. Selesai sahabat, generasi berikutnya adalah generasi tabi'in. Tabi'in itu generasi yang masih bertemu dengan sahabat Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Misalnya siapa yang jadi bertemu dengan masa sahabat saja, tapi tidak sampai bertemu dengan Nabi. Nabi itu tabi'in. Jadi nyambungnya ke sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in ini generasi yang hanya bertemu dengan masa hidupnya ada persinggungan masa hidupnya dengan tabi'in, tidak sampai kepada sahabat. Nah, itu tabi'ut tabi'in. Nah, Imam Malik ini tabi'ut tabi'in, imam madhab Maliki. Beliau lahir jauh setelah Rasulullah SAW wafat. Kalau tidak salah dalam satu riwayat beliau lahir ketika sahabat Anas bin Malik meninggal, di tahun ketika sahabat Anas bin Malik meninggal. Dalam riwayat sahabat Anas bin Malik adalah salah satu atau satu-satunya sahabat yang terakhir meninggal. Sahabat Rasulullah SAW yang terakhir meninggal di dalam catatan, ya, diantaranya adalah Anas bin Malik tahun 93 Hijriyah. Beliau sudah pindah ke Basrah, ke Irak. Nah,
Di tahun itu ketika sahabat Anas bin Malik meninggal, di Madinah lahirlah Malik bin Anas. Ya. Lahirlah Malik bin Anas yang kita kenal menjadi Anas bin Malik, yang menjadi ulama besar, menjadi imam madhab, ya. Beliau dikenal sebagai pembela sunnah, ya, karena beliau sangat menjaga hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Kitab beliau yang masyhur dan sampai sekarang dibaca semua orang adalah Al-Muwatta. Ya, Al-Muwatta itu kitab induk yang dijadikan sandaran madhab Maliki. Nah, itu namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas atau Imam Maliki itu juga salah satu guru daripada Imam Syafi'i. Ya. Beliau hidup di Madinah. Malik bin Anas. Nah, kalau yang di sini seharusnya yang ditulis Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik, beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabdi membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Anas bin Malik masih kecil. Dalam satu riwayat, saat umurnya masih 10 tahun, beliau sudah dititipkan oleh ibunya agar mengabdi dan membantu keperluan sehari-hari Rasulullah SAW di Madinah. Jadi umurnya masih 10 tahun. Mengabdi kepada Rasulullah SAW selama di Madinah, Rasulullah selama di Madinah selama 10 tahun. Dan Anas bin Malik meriwayatkan banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Termasuk juga menceritakan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW sehari-hari. Karena beliau menemani Nabi. Ini Anas bin Malik. Jadi beliau bertemu Nabi, beliau masih kecil, ya, sehingga beliau di antara sahabat yang meninggalnya paling akhir. Nah, itu Anas bin Malik, dan seharusnya ini Anas bin Malik, ya. Wa an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Menuntut rezeki, mengais rezeki, mencari rezeki yang halal itu wajibun ala kulli muslimin, itu merupakan satu kewajiban ala kulli muslimin bagi setiap muslim. Jadi wajib. Kalau wajib ala kulli muslimin berarti wajibnya wajib ain. Nah, kalau wajib ain itu berarti setiap orang berkewajiban. Ada wajib namanya wajib kifayah atau fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kewajiban itu sifatnya hanya membebani sebagian. Kalau sudah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin, maka yang lain kewajibannya gugur. Tapi ini wajib ala kulli muslimin. Nah, harus kita memastikan pekerjaan rezeki yang kita cari itu harus halal. Qala al-Mundhiri wa isnaduhu hasan insyaallah. Nah, hadis ini sanadnya hasan. Hasan itu baik. Wa an Rafi' bin Khudaij annahu qila ya Rasulullah ayyul kasbi atyab. Dari Rafi' bin Khudaij diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya suatu hari, ayyul kasbi atyab, pekerjaan yang mana yang paling atyab, yang paling baik? Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalul mar'i biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Kata Rasulullah SAW, pekerjaan yang terbaik itu amalul mar'i biyadihi, pekerjaan yang ditunaikan dengan tangannya sendiri. Apa itu? Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Apa mabrur? Ya, yang baik maksudnya. Mabrur itu terhindar dari unsur-unsur yang dilarang, yang haram, ya. Terhindar dari unsur tipu daya. Jadi kalau jual belinya mengandung unsur yang diharamkan, jual beli apa yang haram? Khamr. Jual beli barang hasil curian, nah itu kan haram. Itu nggak boleh juga. Atau jual beli yang mengandung unsur tipu daya, gharar, nggak jelas. Nah,
Sudahlah ambil, gampang bayarnya nanti aja. Kan nggak jelas nih. Begitu diambil ternyata harganya di luar harga normal. Nah ini agak ada menipu namanya. Nah, jadi yang seperti itu dihindari. Makanya kata Rasulullah SAW, pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin. Dan jual beli yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Sebelum sampai kita membahas tentang apa itu jual beli, kemudian apa rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Nah, setiap orang itu juga oleh penulis ini didorong memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum jual beli. Nah, qala al-musannifu wujubul ilmi bi ahkamil bai'i wasyira'. Harus menguasai pengetahuan bi ahkamil bai'i wasyira', mengenai hukum-hukum yang terkait dengan jual beli. Yajibu ala kulli man tasadda lil kasbi ay yakuna aliman bima yusahhihuhu wa yusiduhu li taqa'a muamalatuhu sahihah wa tasarrufatuhu ba'idah 'anil fasad. Jadi bagi setiap orang ya yang melakukan satu pekerjaan, yang mencari rezeki, yang bekerja, mencari nafkah, hendaknya dia aliman, mengerti, memahami bima yusahihu wa yufsiduhu, apa-apa yang bisa memastikan pekerjaannya itu sesuai dengan syariat, wa yufsiduhu, dan faktor apa saja yang merusaknya. Nah, gitu ya. Supaya apa? Litaqa'a muamalatuhu sahihah, agar perilaku dia atau transaksi yang dia lakukan, pekerjaan yang dia jalankan ya, itu ba'idah 'anil fasad, bisa terhindar dari kesalahan dan kerusakan. Faqad ruwiya anna Umar radhiyallahu anhu kana yatufu bisuqi wa yadribu ba'da tujjar bidurrah. Pernah diriwayatkan Umar bin Khattab suatu hari berkeliling di pasar. Wa yadribu, dan dia memukul ya pedagang dengan tongkatnya dan berkata, la yabi'u fi suqina illa man yafqah wa illa akala riba sya'a am aba. Nah, kata Umar, di pasar kami ini enggak boleh ada orang yang berjual beli ya, kecuali dia memiliki pengetahuan. La yabi'u fi suqina illa man yafqah, kecuali orang yang paham. Faqih itu artinya paham, yafqah. Wa illa akala riba sya'am aba. Kalau dia enggak ngerti ilmu jual beli, maksudnya hukum-hukum jual beli, maka dia bisa terperosok akala riba, dia bisa terperosok ke dalam praktek riba. Sya'am aba, entah itu dia sengaja atau dia enggak sengaja karena dia enggak tahu. Ya. Gitu. Nah, ini Umar sampai menyatakan seperti itu. Jadi mengetahui, memahami hukum-hukum yang terkait dengan muamalah maliyah, khususnya ini jual beli, ya, itu merupakan satu kewajiban, wujub di sini. Sekarang kita beralih ke makna al-bai'. Makna al-bai'u ma'nahu lughatan mutlaq al-mubadalah. Jadi al-bai' itu artinya adalah al-mubadalah, pertukaran. Makanya kalau dulu sebelum ada uang, mata uang, ya jual beli itu ya barter. Yang kita kenal barter. Ya, sampai hari ini itu bentuk daripada jual beli. Saya punya harta atau saya punya barang, situ punya harta atau situ punya barang, saya butuh hartamu ya. Saya punya harta, nah tuker. Kamu rela, saya terima, kamu terima. Nah, itu jadi jual beli. Maknanya al-mubadalah, pertukaran ya, mutlak pertukaran. Ini saya kasih pulpen saya, situ kasih peci saya, peci kamu. Nah, tuker peci sama pulpen. Pecimu jadi milikku, pulpenku jadi milikmu.
Itu jual beli mutlak. Walafdul bai'i wasyira'i yutlaqu kullun minhuma ala ma yutlaqu alaihi al-akhar. Jadi ada lafaz al-bai' artinya jualan, al-bai' itu jual itu, asyira' itu beli. Tapi dua kata al-bai' dan syira' itu mengandung makna ya yang dikandung oleh masing-masing. Maksudnya gimana sih? Ya kalau ada jual berarti kan ada beli. Kalau ada beli berarti ada jual. Artinya dua kata ini merupakan dua kata yang berpadu. Maknanya satu dan yang lain saling terkait, ya. Yutlaqu kullun minhuma ala ma yutlaqu alaihil akhar. Wa yuradu bil bai'i syar'an mubadalatu malin bimalin ala sabilit taradi. Nah, kalau tadi secara bahasa arti jual beli itu adalah pertukaran ya. Secara syariat yang dimaksud dengan jual beli atau al-bai' itu mubadalatu malin bimal ala sabilit taradi, pertukaran harta dengan harta ala sabilit taradi atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Nah, ya. Au naqli mali au naqli milkin bi'iwadin 'ala al-wajhil ma'dzun fihi. Itu yang pertama. Yang kedua, naqli milkin bi'iwadin, berpindahnya kepemilikan bi'iwadin dengan penukaran, dengan ganti. Iwad itu ganti atau penukaran. 'Alal wajhil ma'dzun fihi, atas dasar al-ma'dzun fihi dengan jalan gitu, maksudnya dengan jalan yang dapat dibenarkan oleh syariat. Al-ma'dzun itu artinya yang diizinkan, ma'dzun yang diizinkan oleh syariat. Jadi dua, yang pertama adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan. Yang kedua adalah perpindahan kepemilikan ya dengan ganti atau dengan penukaran ya melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat, ma'dzun. Nah, yaitu mana jual beli. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Masyru'iyatuhu. Nah, dasar disyariatkannya jual beli ini apa? Al-bai'u masyru'un bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Nah, menurut penulis ya, amalan atau muamalah jual beli itu disyariatkan dasar yang pertama dari kitabullah yaitu Al-Qur'an, wa sunnati Rasulillah ya, dan hadis Rasulullah SAW, wa ijma'il ummah, dan ijma' kaum muslimin. Amal kitab, dasar disyariatkannya jual beli itu yang pertama, fayaqulullahu ta'ala wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Surah Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Nah, ini ayat yang berbicara tentang riba ya. Yamhaqullahu riba yurbis shadaqat. Nah, itu ayat selanjutnya. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba ya. Jadi Allah menghalalkan al-bai', jual beli, wa harrama ar-riba, dan mengharamkan riba. Tetapi orang-orang yang mengambil riba itu mengatakan innamal bai'u mislur riba, jual beli itu sama kayak riba. Kenapa?
Karena mereka taunya kalau jual beli, kita belanja barang 1000 dijual 1100, kan ada kelebihannya. Ya enggak? Ada kelebihannya, riba. Sementara riba, ya, mereka juga mengambil kelebihan. Nah, makanya mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu ya sama mislu, seperti, ya, seperti riba, padahal tidak. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan atau membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa amma sunnah, hadis dari Rasulullah SAW, afdalul kasbi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Ya, tadi yang disebut. Jadi pekerjaan terbaik itu yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin, dan jual beli yang benar. Jadi pedagang itu termasuk profesi yang utama, ya, karena di situ jawaban Rasulullah SAW ketika beliau ditanya ayyul kasbi atyabu, pekerjaan apa yang paling baik. Nah, beliau menjawab yang dikerjakan dengan tangannya. Apa yang dikerjakan dengan tangannya? Ya, tukang kan juga mengerjakan tangannya, petani kan juga, ya. Wa kullu bai'in mabrurin. Nah, itu berarti pedagang yang benar, pedagang yang jujur, ya. Itu termasuk pekerjaan yang mulia, yang utama. Waqad ajma'at al-ummatu ala jawazil bai'i wat ta'amuli bihi min ahdi Rasulullah sallallahu ila yaumina hadha. Dan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini, ya, bersepakat mengenai diperbolehkannya jual beli, nggak ada yang melarang. Nah, gitu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT. Terakhir sebelum nanti kita lanjutkan pada rukun-rukun jual beli, masih mukaddimah dari penulis. Hikmah dari disyariatkannya jual beli itu apa? Syarra Allahul bai'a tawassu'atan minhu ala ibadihi, fa inna likulli fardin min afradin na'il insani darurat minal ghidha wal kisa wa ghairiha mimma la ghina lil insani anhu ma dama hayyan, wa huwa la yastati'u wahduhu an yuwaffiraha li nafsihi li'annahu muttarrun ila jalbiha min ghairihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jual beli itu sebagai bentuk tawassu'atan, kelonggaran. Sebagai bentuk kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Tawassu'ah sebagai bentuk kelonggaran, kemudahan, ya. Kenapa? Karena setiap orang dari manapun jenisnya, apapun bangsanya, ya, itu pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan-kebutuhan darurat, kebutuhan primer. Apa namanya? Kebutuhan pokok, ya. Minal ghidha wal kisa wa ghiriha, baik berupa kebutuhan akan makanan maupun kebutuhan papan, sandang, ya. Selama dia masih hidup pasti akan membutuhkan, ya. Mada mahayyan, sepanjang dia hidup, nah dia akan membutuhkan itu. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ya kan pasti butuh. Yang mana dia tidak mungkin bisa memenuhinya sendiri. Ya, karena itu muttarrun ila jalbiha min ghairihi, karena itu dia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Walaysa thimma tariqah akmal minal mubadalah fayu'ti ma 'indahu mimma yumkinuhu la istighna anhu badala ma ya'khudhuhu min ghairihi mimma huwa fi hajatin ilaihi. Jadi cara yang paling memungkinkan, ya, untuk memenuhi kebutuhannya itu adalah dengan mubadalah, dengan pertukaran, dengan barter, yaitu jual beli itu tadi. Fayu'ti ma 'indahu mimma yumkinuhu al-istighna anhu, dia memberikan harta atau barang yang dia miliki, ya, yang tidak dia butuhkan, ya,
badala ma ya'khudhuhu min ghairihi, sebagai ganti yang dia ambil dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, itu adalah cara yang paling umum, cara yang paling mudah dilakukan. Ya, aku tukar punya aku lah, kamu tukar punya kamu untukku. Ya, nah, ini adalah hikmah disyariatkannya jual beli sebagai bentuk kelonggaran, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak diperbolehkan, misalkan syariat melarang pertukaran barang, apa yang kita mau lakukan? Gak bisa dong jual beli kan? Makanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tawassu'atan ala ibadih. Konsekuensi daripada jual beli. Nah, apa akibatnya? Idza tamma aqdul bai'i wastawfa arkanuhu wa syurutuhu idza tamma aqdul bai'i wastawfa arkanahu wa syurutahu tarattaba alaihi naqlu milkiyatil bai'i lis-sil'ah ilal mushtari wa naqli milkiyatil mushtari lis-thamani ilal bai'i. Jadi gini, jika sudah sempurna akad jual beli itu, di mana rukun dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua, maka akibatnya, konsekuensinya adalah berpindahnya kepemilikan penjual atas barang dagangannya kepada pembeli. Demikian juga berpindah kepemilikan pembeli atas harga atau uang yang dia sepakati kepada penjual. Ya, sudah paham ya? Wa halal likulli minhuma tasarrufu fi ma intaqala milkuhu ilaihi bi kulli naw'in min anwa'i tasarrufi al-masyru'i. Jadi kalau sudah selesai jual beli, sudah barangmu sudah sampai di aku, uangku sudah ada di kamu, ya, maka halal likulli minhuma, diperbolehkan bagi masing-masing pihak at-tasarruf fi man taqala milkuhu, untuk menggunakan benda barang yang sudah dimilikinya tadi. Ya, bikulli nau'in min anwa'i tasarruf al-masyru', terserah mau dia gunakan dalam hal apapun sepanjang al-masyru', sepanjang pentasarrufannya atau penggunaannya itu di jalan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian dimuliakan Allah Taala. Jadi muqaddimah dalam pembahasan mengenai al-bai' atau jual beli ini, yang pertama, penulis menganjurkan kita untuk memulai hari kita dini hari. Pagi-pagi bangun, setelah sholat subuh berangkat bekerja. Setelah sholat subuh berkarya. Yang jadi penulis menulis. Yang ke kantor bekerja berangkat ke kantor. Yang petani berangkat ke ladang. Nah, ini anjurannya. Karena pagi-pagi hari itu Allah SWT mengabulkan doa dari Rasulullah SAW yang memohon agar diberkahi umatnya di pagi hari. Kemudian penulis juga menganjurkan agar kita mencari pekerjaan yang halal, dengan kita membekali pengetahuan mengenai hukum-hukum bermuamalah maliyah. Ya, jadi selain kita bekerja, kita juga harus belajar ngerti hukum-hukum jual beli. Bagaimana jual beli, boleh nggak jual beli di masjid? Bagaimana jual beli barang yang dipajang, yang nggak bisa ditawar? Nah, bagaimana masuk ke warteg, tahu-tahu makan, nggak tahu harganya berapa, kenyang datang, bu berapa? Nah, kita harus tahu hukum-hukumnya, gitu ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.